Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arunisa, mahasiswi mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 Perekonomian Indonesia. Materi pada presentasi kali ini ada dua, yaitu otonomi daerah dan ekonomi Indonesia. Materi pertama, otonomi daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkup daerah tersebut. Meskipun begitu, pengaturan setiap daerah tetap mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang bersifat lebih umum dan menyeluruh. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai daerah otonom. Daerah otonom yang dimaksud merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut Pak Aksara sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah. Pada pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan lain dari otonomi daerah yaitu 1. Meningkatkan pelayanan umum. Tujuan otonomi daerah yang pertama adalah meningkatkan pelayanan umum. Melalui otonomi daerah diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh manfaat dan kemudahan dalam melakukan berbagai keperluan di berbagai bidang. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelayanan umum yang baik dan memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khasnya. Dampak yang timbul akibat otonomi daerah. Dalam pelaksananya tidak selalu berjalan baik di dalamnya. Tentu ada dampak positif dan negatifnya, serta permasalahan yang timbul akibat otonomi daerah. Dampak positifnya itu yaitu pertama, setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing. Kedua, pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang. Ketiga, daerah punya wewenang untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu. Keempat, adanya desentralisasi kekuasaan. Kelima, daerah yang lebih tahu apa yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah menjadi lebih maju. Keenam, pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Jika SDA yang dimiliki daerah telah dikelola secara optimal, maka PAD dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Ketujuh, pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut atau kearifan lokal yang terkandung dalam budaya dan adat istiadat. Selain itu, dampak negatifnya, yang pertama ada daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang. Kedua, ada tidak adanya koordinasi dengan daerah tingkat 1 karena merasa yang punya otonomi daerah adalah daerah kabupaten atau kota. Ketiga, kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kadang-kadang bukan pada tempatnya. Keempat, karena merasa melaksanakan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa tanggung jawabnya. Permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Implementasi otonomi daerah bukan tanpa masalah. Ia melahirkan banyak persoalan ketika diterjemahkan di lapangan. Banyaknya permasalahan yang muncul menunjukkan implementasi kebijakan. Ini menemukan kendala-kendala yang harus selalu dievaluasi. Selanjutnya disempurnakan agar tujuannya tercapai. Beberapa persoalan itu adalah 1. Pengelolaan keuangan daerah atau anggaran. Banyak terjadi keuangan daerah tidak mencukupi, sehingga menghambat pembangunan. Sementara pemerintah daerah lemah dalam kebijakan menarik investasi di daerah. Di sisi yang lain juga banyak terjadi persoalan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
APBD yang merugikan rakyat. Kedua, orientasi kekuasaan. Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di kalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif. Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan seperti putra daerah dalam pemilihan kepala daerah. Ketiga, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah menjadi masalah sebab terjadi ini tidak dilakukan dengan grand design dari pemerintah pusat. Semestinya, desain itu dengan pertimbangan utama guna menjamin kepentingan nasional secara keseluruhan. Jadi, praksara pemekaran itu harus muncul dari pusat. 4. Ada pilkada langsung. Pemilihan kepala secara langsung di daerah ternyata menimbulkan banyak persoalan. Pilkada langsung sebenarnya tidak diatur di Undang-Undang Dasar, sebab yang diatur untuk pemilihan langsung hanyalah presiden. Pilkada langsung menimbulkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan sukses kepemimpinan ini. Padahal kondisi sosial masyarakat masih terjebak kemiskinan. Di samping itu, pilkada langsung juga telah menimbulkan moral hazard yang luas di masyarakat akibat politik uang yang beredar. Hambatan dan tantangan ekonomi Indonesia di masa datang. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah guna percepat pembangunan struktural di Indonesia. Dampaknya yaitu ada 1. Melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah di bidang kesehatan tetap penanggulangan COVID-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi. Karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia, sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi. Sejalan dengan itu, kebijakan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga diprioritaskan dengan cara mereka perekonomian domestik supaya lebih tangguh dan berdaya saing. Yang kedua, ada penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, ada program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Tantangan dan hambatan dalam persaingan global saat ini. Ada 3 hal tantangan sumber daya manusia global, yaitu 1. Sudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang kita butuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya. Kedua, diseminisasi pengetahuan dan inovasi. Ketiga, mengenali dan mengembangkan bakat secara global dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Solusi dari saya, agar SDM mampu bersaing di tingkat internasional, maka kegigihan. Sebab kegigihan akan membantu manusia untuk fokus pada tujuan, mendorong kreativitas dalam mencari solusi, dan meningkatkan potensi diri. Selain kegigihan, SDM juga perlu memiliki kemampuan berupa interpersonal skill yang baik agar mampu berinteraksi dengan semua orang, sehingga dapat mengembangkan diri. Selain itu, memenuhi banyak perbedaan dalam organisasi dan menyelaraskannya demi memperoleh kesuksesan bersama. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat memberikan manfaat untuk pendengar ataupun pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.